urai dulu, kita jelaskan dulu tadi yang poin pertama, yaitu disuruh carilah wasilah yang absolut. Tapi sebelum itu kita kita singgung dulu sedikit tentang Allah ini. Jadi di situ Allah telah disebutkan apa di situ? Laisa kamisli sayun. Laisa kamisli sayun. Artinya apa? Allah tidak bisa diserupakan oleh apapun. Artinya itu ketika kita membahas tentang Allah ini, mengkaji tentang Allah ini, itu makin nampak keterbatasan kita, kebodohan kita, kayak gitu kan. Jadi karena Allah telah memaga dirinya, laisa kamisli sayun. Itu arti pertamanya. Jadi masih ada lagi arti yang berikutnya ini, tapi ini dulu malam hari ini kita batasi di sini. Nah, begitu juga yang dikatakan oleh ayat guru profesor, Allah tak bisa kita kaji tuh, ya kan? Yang kita bisa kaji adalah kemana nurnya ditanamkannya, ya kan? Karena kemana nurnya ditanamkan itulah yang perlu kita kaji. Kalau Allah tidak perlu kita kaji, ya. Kenapa? Ya ini sudah dibatasi tadi, kayak gitu kan? Jadi apapun yang terlintas di pikiran kita itu bukan Allah, ya. Jadi kalau banyak orang bahas-bahas tentang Allah, itu bukan, ya. Meskipun kita bilang Allah itu tak terhingga, Allah itu tak laisa kamisli, itu sebenarnya pun sudah membatasi dia sebenarnya. Bagaimana yang disampaikan ayanda guru profesor itu, kemana nur Allah ini ditanamkan? Allah ini menurunkan, mentajalikan nurnya kepada arwahul mukadasa Rasulullah, kan itu dia kan. Nah, di alam ruh, jadi alam yang tidak berhuruf, tidak bersuara, ya, alam getaran dan glow. Nah, ini disebut juga alam metafisika kan, alam metafisika. Tapi getaran dan gelombang itu seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bukan dalam ranah tingkat alam fisika ya, bukan alam materi, tapi di tingkat getaran dan gelombang di tingkat rohani, di tingkat alam metafisika. Jadi bedakan itu ya. Itu getaran yang diberikan kan, ya bukan getaran produksi manusia. Itulah getaran kalimah atau getaran unsur ketuhanan. Nah, itulah yang tak berhuruf, tak bersuara itu. Ya, jadi menuju ke Allah ini mesti lewat nurnya. Artinya kalau bahasa saya profesor itu apa? Untuk sampai ke matahari mesti lewat cahaya matahari. Nah, itu dia. Jadi karena hanya cahaya matahari yang sampai ke matahari. Nah, itu dia. Jadi itu poin berikut. Artinya kita bisa kenal Allah itu karena Allah memperkenalkan dirinya pada kita. Iya, artinya sistemnya itu top down kan, sering diulang itu. Allah yang berkenan. Dimensinya itu yang turun ke dalam diri rohani kita itu. Nur Allah ini turun kan, ini tanda panah ini turun dia ke alam dunia. Ke alam dunia, ke alam yang bisa kita indra, ya. Alam dunia itu kan alam fisika, alam materi yang berlaku hukumnya panca indera kan, yang bisa panca indera lah, kan bisa kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Nah, dia masuk ke dalam wujud seorang manusia yang diberi nama tuh guru rohani kan itu dia kan. Tapi sebenarnya nur Allah ini ada bentuknya Mas Arul? Nggak ada. Dia getaran, gelombang ya kan. Dia unsur ketuhanan yang berbentuk getaran. Cuman dia masuk ke dalam sosok seorang manusia pilihannya yang dikendakinya, maka bentuknya kayak gitu kan. Ya. Nah, tapi hakikatnya dia nggak berbentuk. Pahami itu ya, dia nggak berbentuk. Jadi dia ngambil bentuk di mana dia lewat. Nah, tapi hakikatnya dia nggak berbentuk. Ya, ini mesti dipahami nih, ya. Jadi dia masuk ke dua dimensi, tajalli kepada alam ruh yang pertama, yang kedua tajalli di alam manusia. Ya, jadi guru rohani ini sentral ini, ya. Jadi ini bagian dari sistem, ya kan, itu kan. Jadi kalau kita mau terhubung kepada Allah ya lewat guru rohani. Ada guru rohani, ada kalimat rohani. Itulah yang membimbing rohani kita tadi waktu tawajuh dan juga zikir pagi petang, ya. Di tawajuh tadi itu kan tersambung kita, terresonansi kita secara rohani. Jadi guru rohani inilah karena dalam rohaninya berisi kalimat Allah, ya kan? Itu kan? Nah, inilah nanti yang membimbing kita sebenarnya, bukan si guru itu sebenarnya, ya. Tapi Allah itu sendiri. Karena yang ada dalam diri rohani, guru rohani ini adalah nur Allah itu, unsur ketuhanan itu atau kalimat Allah itu. Nah, itu sebenarnya yang membimbing itu hakikatnya. Maka pada tawajuh kita diresonansi, diinduksi orang ini, kan itu kan.
Di rektennya kalau bahasa ya profesor itu. Ya, jadi ini kan salik nih. Nah, ini kita, ya kita berzikir tadi, ini tengok tanda panahnya nih. Nah, kita kan berzikir nih, ada kali berzikir terus itu maksudnya kita beserta dengan kalimat Allah kan, beserta dengan yang unsur ketuhanan itu. Kita latih terus berzikir terus, kirim terus kemari, ya, dikirim ke guru rohani. Itu dia. Maka itu di bahasanya berpaut, menggabungkan rohani kita dengan rohani yang berisi nur Allah. Nah, hingga nanti terjadilah induksi kan dari nur Allah itu sendiri. Ya, tugas kita ya ke sini. Ya jika terus gitu, hadiahkan, kirim. Itu yang rumusnya kata ya Profesor. Sejarah dikali tak terhingga sama dengan tak terhingga kan itu dia. Jadi zikir kita yang centang perenang, zikir kita yang similekete itu tak laku itu, tapi karena kita sertakan unsur tak terhingga ini, unsur ketuhanan ini, kalimat, maka hasilnya menjadi tak terhingga. Ya, tugas kita ini aja sertakan. Ya. Jangan merasa zikir kita tuh hebat, jago, enggak. Zikir kita nggak laku itu, centang perenang, ya kan. Cuman kita dikasih tekniknya. Hadiahkanlah kemari, sertakan nih unsur tak terhingga ini. Oke, jadi ngerti dia. Nanti baru rohani guru membimbing rohani si murid kan gitu dia kan. Nah, jadi secara lahiriah akal si guru juga membimbing akal si murid. Nah, itu dia terjadi proses belajar itu namanya berguru kan itu dia. Jadi dua ini konteksnya. Kita berzikir secara rohani dibimbing oleh rohani guru yang berisi nur Allah, itu secara lahiriah kita diajarinya, dikasihnya pengetahuan, ya dibimbingnya bagaimana tentang bertarekat, tentang ilmu-ilmu bagaimana berhubung kepada Allah. Nah, terus, ya, nih mati. Nah, maksud mati di sini bukan mati nyawa berhenti. Mati di sini menonaktifkan akal pikiran dan panca indera. Itulah ketika kita baiat, jadi metafora ditidurkan, kan di bait itu ditidurkan kan? Itu kias. Artinya metafora itu maksudnya itu ditidurkan akal pikiran dan panca inderamu. Itu kalau bahasa awamnya. Kalau bahasa kerennya itu dinonaktifkan. Kalau bahasa di sini mati namanya. Ya, karena syarat mau masuk ke alam metafisika ini mesti mati. Ya, sebagaimana di video yang sebelumnya, kalau orang mati yang aktif itu hanya ruhnya. Berarti fungsi akal pikiran dan panca inderanya non-aktif. Nah, kita begitu juga untuk memasuki alam rohani ini mesti nonaktifkanlah akal pikiran dan panca indera tadi. Kayak kita tawajuh tadi atau zikir pagi petang kan tuh latihan menonaktifkan kan? Iya. Tapi langsung nonaktif nggak? Enggak. Itulah perlu jihad, perlu berjuang. Tapi yang penting kita udah dapat metodenya kan, itu dia kan. Latihanlah. Itulah perlunya kita sungguh-sungguh terus konsisten mengerjakan zikrullahnya pagi petang dan tawajuh begini. Ya, oke. Jadi kembali lagi mati di sini udah ngerti ya? Ya syaratnya. Makanya kalau orang mati yang awam itu dia kan yang aktif hanya ruhnya, dan itu dia baru bisa masuk alam berikutnya kan. Nah, itu kita kalau masuk alam berikutnya ya pasti mati. Artinya mesti menidurkan, menonaktifkan akal pikiran dan panca indera. Itu dia. Jadi ngerti ya. Nah, inilah dia yang mesti kita lewati. Ya, ini semua di dalam diri kita kan gitu kan. Nah, itulah kita beramal berzikir itu untuk mendapatkan alam mati yang pertama, alam hening bening. Ya kan? Baru masuk nanti ke alam-alam selanjutnya. Jadi yang paling penting itu adalah sistem ini mesti kita pindahkan ke diri kita. Kita pindahkan artinya kita dalam dalam betarikan inilah landasannya bagaimana rohani kita terhubung kepada Allah tuh ini dipegang dari sanadnya kita yang disampaikan oleh Profesor itu di buku teknologi Al-Quran itu. Nah, sistem inilah bentuk teknologi keterhubungan diri kita secara rohani ya. Ini teknologinya ini, ya. Pahami itu ya. Nah, jadi ini juga kalau kita bawa ke kisah Nabi Adam, yang kita tahu kisah Nabi Adam, para malaikat sama iblis. Nah, jadi itu salah satu maknanya dari sisi subjektif saya ya. Nah, itu mungkin silakan ya, itu dari saya terbawa ke sana. Oh iya ya, kisah Nabi Adam itu menunjukkan sistem ini. Kan
si iblis kan, malaikat dan iblis kan disuruh sujud tuh kepada Nabi Adam tuh kan. Kan ayatnya apa tuh? Fa iza sawaituhu wa nafaktu fihi mir ruhihi faqaulahu sajidin. Artinya apa tuh? Begitu kusempurnakan kejadiannya, ya, kejadian si Adam itu, maka kutipkan sebagian ruhku mir ruhihi faqaulahu sajidin. Sujudlah engkau kepadanya, sujud kepada nurnya kan? Iya, bukan kepada Adam. Nah, tapi karena si iblis ini dia melihat bentuk sosok si Adam, tak mau dia sujud. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia nggak mau sujud? Karena dia mau langsung ke Tuhan. Nah, itu yang kedua tuh Mas Dul. Yang pertama dilihatnya itu Adam sebagai manusia, ya kan? Yang kemarin sore di mata dia itu. Satu lagi itu dia pengen langsung ke Tuhan. Sementara Allah sudah meletakkan kehendaknya lewat sistem itu kepada Adam kan itu, ya kan? Ada diletakkan, nah iblis nggak mau dia, aku mau langsung katanya, karena dia merasa senioritas kan. Nah itu dia, karena dia mengingkari sistem ini, Bang Darul, maka dia dikatakan iblis. Itu dia, iblis itu akar katanya ablasa, artinya pembangkang. Jadi itu apa ya? Itu saya terbawa ke sana. Tafsir aja gitu loh, mungkin belum pernah kalian dengar itu ya. Ya itu dia. Jadi, kisah Nabi Adam itu menceritakan tentang sistem untuk keterhubungan kepada Allah. Iya, kan disuruh sujud itu bukan sujud begini maksudnya ya. Yang maksudnya itu suruh beradab kok, suruh ikuti itu loh. Ikuti yang diikuti apa? Adamnya apa? Nur Allahnya. Nur Allahnya. Cuman karena Nur Allah ini bersemayam dalam diri si Adam, ya dua-duanya kena bareng ya kan. Nah, cuman si iblis tadi terhijab dia pengen langsung, akhirnya dia nabrak sistem ini. Sementara Allah telah meletakkan ini kehendaknya menjadi suatu sistem. Kalau mau kau hubungin aku, inilah sistemnya. Nah, sistem inilah yang terus dibawa oleh agama-agama samawi. Setiap agama samawi kan ada utusannya. Ya seorang nabi, rasul, ya kan? Nah, kalau sama sekarang itu wali Allah, nabi, rasul udah nggak ada lagi. Tapi fungsi sistem ini dibawa oleh ya para wali Allah, para ruhannya itu yang membawa sistem ini tetap. Ya kalau macam mana orang mau terhubung? Kalau kita mau langsung ke Tuhan, ya kenapa Allah ngirim utusannya? Ya kan? Ya kan Pak Sarul? Kalau Tuhan bisa langsung sama kita, ya ngapain dia utus-utusannya? Tuhan pun maha berhukum dia, ngikuti sistemnya ya kan? Iya, maha berhukum. Ini kita pula mau bypass pula suka-suka kita. Nah, jadi iblis itu kalau gitu. Ya kan? Clear ya Pak Sarul? Ini dia sistemnya nih. Nah, yang bawa sistem ini adalah seorang wali Allah itu, guru rohani itu, kan gitu dia. Ya paham nih ya, ini sistem dia. Ini jangan kita langgar nih sistem ini. Jadi kalau nanti ada orang mau langsung kemari, mau langsung ke Tuhan, ya jawab sendirilah. Jadi apa? Ya, jadi inilah apa sistem keterhubungan diri kita. Ya, kalau dibilang lagi itu inilah bentuk ma'rifatullah, inilah dia Bang Sarul landasannya, ya, pedomannya inilah dia perjalanan rohani kita, perjalanan zikir kita hingga wusul ke Allah. Tapi ingat ya, ini yang mau kita lewati berapa nih? 7 dimensi roha. Waduh, bayangkan itu. Ini semua di diri kita. Nah, ini kita akses lewat hati sanubari kita. Masuklah terus itu, itulah tadi mulai matikan. Jadi setiap kita berzikir, tawajuh itu bentuk mematikan, menonaktifkan akal pikiran dan bacain. Makanya terus matikan mulai 1 jam, 2 jam. Kan untuk mematikan itu kan perlu durasi yang lama. 2 jam, 3 jam, nanti syukur-syukur bisa 6 jam. Jadi ini sistemnya kan top down dari atas. Jadi yang penting kita persiapkan diri kita berzikir, nanti mudah-mudahan turun limpahan rahmat dan karunia, masuk dia kalam ini ya dimulai dari hening bening terus nanti dilumpuhkan lagi terus sampai ke sini dia ke Sidratul Muntaha. Baru di sini di alam yang terakhir tuh laisa kami selesai. Itu bisa lagi dibahasakan sudah. Ya, oke ya, clear ya. Itu kira itu saja malam hari.